Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Salim. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua ya, bahasa Arab untuk kelas 4. Namun sebelumnya, subscribe dulu ya untuk berkembangnya channel ini. Terima kasih. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran kedua, kita awali pelajaran hari ini dengan berdoa ya. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, kita akan renungkan mutiara hikmah. Anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, syahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu, kita semangat ya dalam belajarnya ya, karena Allah akan memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, ini adalah peta konsep materi yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan mengulang atau review pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama ini nanti kita akan mempelajari, mengulang atau mencocokkan materi hiwar yang ketiga. Kemarin saya tugaskan untuk diartikan di rumah ya, dan sehari ini nanti kita akan cocokkan bersama. Kita akan artikan bersama. Apabila ada kesalahan dalam mengartikan kosakatanya, mohon dibetulkan. Yang kedua, kita akan mempelajari pola kalimat dari pelajaran pertama tentang at-ta'aruf ini. Karena kita kemarin belum membahas secara detail terkait dengan penggunaan dhamir atau kata ganti, seperti kita menemukan kalimat ma ismuka, seperti kita menemukan kalimat ma ismuka, kenapa bisa ka, lalu ada ma ismuki, kenapa bisa ki, dan kaifa haluka, kenapa bisa ka, kaifa haluki, kenapa bisa ki, nah dan lain-lain. Kita akan pelajari di pola kalimat tersebut. Setelah itu kita akan mempelajari materi yang kedua, pelajaran yang kedua, yaitu tentang sapaan ya. Nah, ini kita akan pelajari materi yang kedua, dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran pertama. Nah, evaluasinya ini berupa nanti anak-anak mengisi materinya, mengisi soalnya di Google Form yang sudah Pak Salim sediakan linknya di channel YouTube ini di bagian deskripsi. Silakan nanti diklik link soalnya, kemudian kerjakan. Setelah selesai disubmit, lalu akan muncul nilai kalian masing-masing. Seperti itu ya anak-anak ya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran yang kedua, kita review sebentar ya terkait dengan hiwar yang ketiga, karena kemarin kita belum membahasnya. Anak-anak berlatih sendiri di rumah untuk mengartikan. Yuk kita artikan bersama ya. Silakan cocokkan kerjaan anak-anak dalam mengartikan percakapan yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah bisa ya? Semoga keselamatan dan kesejahteraan tercurah kepadamu, wahai Fatimah, dan Fatimah menjawab demikian juga. Kemudian dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Mas Muki, siapa namamu? Masih ingat ya kata ganti ki di sini ya? Ya, kata ganti ki di sini yaitu untuk menunjukkan perempuan. Ismi Fatimah, namaku Fatimah. Kemudian yang ketiga, min aina anti, dari mana kamu? Nah, ini ada lagi ya, anti di sini ya. Bahwa anti di sini adalah untuk menanyakan Fatimah, seorang perempuan ya. Dari mana kamu? Kamu di sini adalah Fatimah. Ana min Kalimantan, saya dari Kalimantan. Kemudian Isa menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang wahai Fatimah ya. Maksudnya ditujukan kepada Fatimah. Ahlan bika ya Isa. Kenapa ahlan bika? Ya, karena
bika. K-nya ini ditujukan kembali kepada yang bertanya. Karena yang bertanya adalah Isa, laki-laki, maka ahlan bika. Kalau ini yang bertanya adalah perempuan, maka ahlan biki. Ya Isa. Selamat datang juga ya Isa. Nah, begitu anak-anak, sudah betul semua ya? Baik. Hebat ya. Dan berikutnya yaitu terkait dengan pola kalimat at-tarkibu. Untuk bertanya kepada orang laki-laki tentang namanya, kita gunakan kalimat tanya, Mas muka, siapa namamu? Nah, K di sini ya adalah untuk laki-laki. Kamu laki-laki. Ya. K di situ adalah untuk kamu laki-laki. Kamu laki-laki. Ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk bertanya kepada orang perempuan tentang namanya, kita gunakan kalimat tanya ki. Mas muki, ya, siapa namamu? Ki di sini ditunjukkan kepada siapa? Perempuan. Kamu perempuan. Jelas ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya untuk pelajaran yang ketiga, untuk memperkenalkan nama sendiri, baik laki-laki maupun perempuan, tetap menggunakan ismi, namaku, yang diteruskan dengan menyebutkan nama lengkap atau nama panggilannya ya. Nah, ismi ya pakai iya ini ya, ini adalah dhamir atau kata ganti diriku ya, bisa laki-laki atau perempuan ya. Selanjutnya pelajaran yang keempat, untuk bertanya kepada orang laki-laki tentang asalnya, kita bisa menggunakan kalimat tanya min aina anta. Dari mana kamu? Anta di sini ya artinya kamu yang ditujukan kepada laki-laki. Ya, betul ya. Ini adalah kamu. Anta di situ artinya min aina anta ya. Dari mana kamu? Ya, gitu ya. Dari mana kamu? Nanti bisa ana min Yogyakarta jawabnya. Ya, kita lanjut. Untuk pelajaran yang kelima, untuk bertanya kepada orang perempuan tentang asalnya, kita bisa menggunakan anti. Beda ya, anti. Nah, sama-sama dengan artinya adalah kamu, tapi penggunaannya untuk perempuan. Ini kamu juga, tapi untuk perempuan. Ya, sedangkan yang ini tadi ya adalah kamu laki-laki. Kamu yang ini laki-laki ya. Laki-laki. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jelas ya? Sama-sama artinya kamu, tapi berbeda penggunaannya. Nah, itu jelas. Selanjutnya, untuk pelajaran ke-6, memberi ucapan atau salam selamat datang baik kepada laki-laki maupun perempuan sama, yaitu dengan mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang. Kemudian pilihan jawaban bisa menggunakan ahlan bika atau ahlan biki. Ya, perbedaannya adalah yaitu di kata ganti dhamir ya, yang K ya. Perbedaannya adalah di dhamir ya untuk laki-laki dan untuk perempuan ya, yaitu K dan Ki. Ahlan bika bila yang bertanya adalah laki-laki dan ahlan biki bila yang bertanya adalah perempuan ya. Selamat datang juga kepada siapa? Kepada yang bertanya. Kalau yang bertanya laki-laki, maka jawabannya ahlan bika. Kalau yang bertanya adalah perempuan, maka jawabannya adalah ahlan biki. Tergantung siapa yang memberi salam atau yang bertanya. Jelas anak-anak? Kita lanjutkan pelajaran yang kedua. Untuk pelajaran kedua ini, kita akan mengartikan bersama-sama. Silakan kalian ambil alat tulisnya, kita akan artikan bersama. Sudah siap anak-anak? Baik.
Ad-darsus tsani. Pelajaran yang keberapa? Ya, betul. Pelajaran yang kedua. Ya. Ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua. Ad-darsus tsani. Pelajaran yang kedua. Sudah? Oke, itu artinya ya. At-tahiyyatu wat-tamniyatu. At-tahiyyatu wat-tamniyatu, sapaan dan ramah tamah. Jadi kalau kita sudah berkenalan dengan seseorang, kita biasanya kan ngobrol-ngobrol nih, ya kan? Nah, ini percakapannya nanti. Selanjutnya, hiwarun, percakapan, ya. Ini ada tokohnya Isa, Hasan, Isa, Hasan. Ini tidak usah diartikan ya, Isa ya namanya Isa, Hasan ya Hasan. Jadi tidak usah atau tidak perlu diterjemahkan. Nama orang ya sesuai dengan namanya. Kita lanjutkan. Isa ya mengatakan, Sobahul khair ya Hasan. Nah, Isa dan Hasan ini sudah kenal, maka langsung saja mengatakan Sobahul khair ya Hasan. Apa anak-anak artinya? Ya, selamat pagi ya. Selamat pagi ya Hasan. Nah, oke. Sobahun nur ya Isa. Selamat pagi juga ya Isa. Ya, artinya sama. Kaifa haluk. Apa artinya anak-anak? Kaifa haluk. Ya, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Kabarmu di sini ditujukan kepada siapa? Haluka, ka. Ka di sini ditujukan kepada Hasan. Makanya munya ini untuk laki-laki. Haluka. Kaifa haluka? Siapa? Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu, Hasan? Maksudnya yang dimaksud adalah Hasan ya. Ya. Ana bi khair alhamdulillah. Saya baik ya. Kabar saya baik ya. Ya, kabar saya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan atau ya atas limpahan rahmat Allah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kasih alhamdulillah tidak apa-apa. Ya. Kemudian Isa, man hada? Man ya, menanyakan seseorang ya. Siapa ini? Ya. Siapa ini? Ya. Kemudian dijawab oleh Hasan, hada sodiki. Hada sodiki. Ini saudaraku. Ya. Ini saudaraku. Hada sodiki. Ini saudaraku. Huwa tilmidun jadidun. Ya, dia murid atau siswa baru. Ya, dia murid baru ya. Masmuhu. Ya, apa artinya? Siapa namanya? Ya, hu di sini tertuju kepada saudaranya Hasan ya, sodiki tadi ya, yang murid baru itu ya. Ismasmuhu, siapa namanya ya, yang ditujukan adalah saudaranya Hasan ya. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, kembali ya, hu-nya di sini kepada saudaranya si Hasan. Ismuhu Muhammad, nama saudaraku ya. Dia menjawab ya Hasan ya, nama saudaraku, namanya maksudnya adalah Ahmad. Aina fasluhu? Bertanya lagi si Isa, di mana kelasnya? Di mana kelasnya? Ya. Dijawab oleh Hasan, kelasnya di sana. Kelasnya hu kepada saudaranya tadi, hunaka di sana, kelasnya di sana. Biasanya
hunaka ini ya ditujukan kepada objek yang masih bisa dilihat atau ditunjuk kepada Hasan ya, untuk menunjuk. Fasluhu hunaka, kelasnya di sana. Artinya Isa itu bisa mengetahui di sananya itu paham bahwa oh kelasnya ada di sana, jelas gitu ya. Nah, lanjut Isa bertanya lagi, wa aina maktabuhu, di mana mejanya. Jadi mungkin saja ini percakapannya di kelasnya ya, kelasnya saudara si Hasan ya. Wa aina maktabuhu, di mana mejanya. Kemudian jawab, ini dia mejanya, sambil menunjuk ya bahwa di depannya ini adalah ada meja milik keponakannya si Hasan yang bernama Ahmad. Lalu bisa bertanya lagi, wa aina baituhu, di mana rumahnya ya. Dijawab Hasan, rumahnya di sana, sambil menunjuk tentunya ya. Nah, ditambah lagi qoribun min huna, dekat dari sini ya. Untuk selanjutnya, evaluasi pembelajaran pertama. Setelah anak-anak menonton videonya, silahkan kerjakan latihan soal di link Google Form yang sudah tersedia di deskripsi channel YouTube ini. Silahkan klik link Google Form-nya, kemudian isi, lalu submit. Setelah itu akan keluar nilainya. Nah, itu anak-anak, semoga kalian diberi kemudahan dalam mengerjakan ya. Namun sebelumnya, subscribe dulu ya untuk berkembangnya channel ini. Dan share ke teman-teman yang lain apabila video ini bermanfaat. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat ridho dari Allah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.